Halo, selamat pagi teman-teman. Belum ada suaranya ya, mungkin bisa di unmute dulu. Eh, Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Oke, puasa nggak hari ini? Udah bolong berapa nih puasa hari ini? Ada yang bolong 5 hari. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman yang menggunakan device pribadi boleh di on cam ya mungkin, biar aku bisa ngelihat kalian. Oke, aku tunggu ya on cam-nya teman-teman yang menggunakan device pribadinya. Oke, udah ada beberapa nih yang on cam. Halo Eros Nuraini. Halo Selvianti. Gak usah malu-malu ya. Halo Nadia Hairunisa. Oke, mungkin sebelum mulai ada sepatah dua patah kata dari pihak sekolah sebelum kita mulai acara ini. Kalau mungkin ada, Bapak. Oke. Oke, sebelum kita mulai lagi nih, aku minta tolong ke kalian ya yang belum on cam untuk on cam dan mendengarkan presentasi dari Kak Aya dengan saksama ya. Karena sayang banget nih kalau kalian nggak dengerin, karena ini penting banget untuk mengenal diri kalian masing-masing. Oke, kita langsung aja ya untuk mulai acaranya. Dipersilakan untuk Kak Aya. Oke, terima kasih banyak nih Kak Riza. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Zafia atau biasa dipanggil dengan Ayah. Oke, atau biasa dipanggil dengan Ayah. Sebelumnya, gimana nih kabar kalian? Apakah senang? Apakah bahagia? Apakah antusias? Aku mau dong ada teman-teman yang on cam nih atau enggak on mic. Biar aku juga tahu kabar kalian gimana. Terus apakah kalian antusias? Apakah kalian capek kabarnya hari ini? Atau mungkin sedih atau semangat gitu. Boleh dong di on mic dan on cam nih bagi teman-teman yang belum on cam. Bagaimana nih kabarnya? Ini kayaknya yang di SMKN 11 Pandeglang ramai ya, pada duduk-duduk ngeliatin layarnya ya. Gimana nih kabarnya teman-teman? Oke, semoga baik ya. Nah, teman-teman juga udah pada antusias ya. Dan semangat juga di pagi hari ini. Wah, aku salut banget sih kepada kalian karena walaupun puasa dan di pagi-pagi, mungkin bagi teman-teman yang masih capek, masih ngantuk gitu kali ya. Tapi teman-teman udah siap banget untuk belajar suatu hal yang baru di pagi hari ini. Maka dari itu, terima kasih atas partisipasinya, teman-teman. Nah, sebelum itu aku ingin memperkenalkan kembali, yaitu aku namanya adalah Zafia atau biasa dipanggil Alia. Dan untuk saat ini aku merupakan talent konsultan di Equitas.id. Mungkin Equitas.id adalah body next, Kak. Oke, jadi Akutas.id sendiri adalah talent management platform yang memang berfokus pada psikotes online. Namun, selain psikotes online juga, kami memiliki beberapa program-program pengembangan ya. Misalnya ada webinar, ada seminar, ada juga kelas-kelas perkembangan lainnya yang menyangkut pada soft skill teman-teman nih. Kemarin juga kami sempat mengadakan webinar nih tentang red flag. Apakah teman-teman familiar dengan kata-kata red flag?
Wah, kalau begitu, kalau misalnya teman-teman familiar, kemudian teman-teman penasaran ya tentang hal-hal yang berbau psikologi juga, boleh banget pantengin Instagram atau sosial medianya ekuitas.id karena di sana ada banyak program-program yang bisa membuat teman-teman belajar kembali seperti itu. Dan salah satu contohnya adalah pada hari ini gitu. Dan hari ini kita akan melakukan roadshow atau webinar kecil-kecilan gitu ya untuk membahas seputar potensi teman-teman. Boleh. Oke, tadi kita sesuai judul ya, kita akan membahas tentang self-awareness. Pertama-tama kita akan mencari tahu definisi self-awareness itu apa. Kemudian kita harus tahu apa sih manfaat self-awareness. Kenapa kita harus tahu self-awareness itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana caranya untuk bisa aware dengan diri sendiri atau bisa sadar akan potensi diri sendiri. Oke, kalau misalnya kita ngebahas tentang self-awareness, kita mungkin sering ya tiba-tiba bengong, tiba-tiba diam untuk mengintrospeksi diri. Aku tuh sebenarnya orangnya kayak gimana sih? Aku tuh kelebihannya seperti apa sih? Bener nggak ya? Aku tuh seperti yang diomongin oleh teman-teman. Misalnya teman-teman mendengarkan perbincangan atau perkataan orang lain. Oh, dia tuh ternyata rendah hati ya. Oh, dia ternyata cerdas ya dan lain-lain. Nah, semua itu kalian list-list dan teman-teman akhirnya memiliki pemikiran. Oh, aku tuh ternyata orangnya seperti ini ya. Kelebihan aku seperti ini ya. Kekurangan aku seperti ini ya. Nah, di sini ada yang mau coba sebutin kelebihan dan kekurangannya nggak? Satu aja. Nggak harus suatu hal yang dijelasin banget gitu. Yang penting teman-teman bisa menyebutkan satu kelebihan dan satu kekurangan. Ada yang mau bantu aku di pagi hari ini? Boleh nih di teman-teman yang lagi duduk juga kalau mau boleh raise hand dan boleh sebutkan kelebihan dan kekurangan teman-teman. Ada yang mau coba? Satu aja. Masih malu-malu kah teman-teman? Misalnya ya, contohnya adalah aku gitu. Aku kelebihannya adalah aku suka berdiskusi dengan orang lain. Namun kekurangannya adalah aku adalah orang yang introvert. Mungkin sedikit pendiam ya. Sehingga kalau misalnya aku terlalu lama berdiskusi dengan orang lain atau bertemu dengan orang lain atau bertemu dengan orang banyak, aku tuh cepet capek gitu. Nah, itu mungkin salah satu kekurangan aku. Nah, kalau misalnya teman-teman gimana? Tadi kan aku udah sharing-sharing tentang diri aku sendiri. Kalau dari teman-teman ada yang mau coba sharing satu kelebihan dan satu kekurangan aja? Ya, mau coba? Atau bahkan teman-teman yang ada di Zoom ini nih, kelebihannya apa, kekurangannya apa? Ada yang mau coba? Atau mungkin kalau misalnya ada sedikit kendala untuk on mic atau on cam, boleh nih di chat, Zoom chat, seperti itu. Apakah ada yang mau coba? Satu aja. Oke, mungkin masih malu-malu ya, agak apa-apa. Oh, boleh. Kak Sri ya, Sri Hardianti. Gimana nih Kak, kelebihan dan kekurangan? Kalau misalnya memungkinkan untuk on mic, boleh on mic ya. Buat teman-teman yang lagi duduk-duduk nih, boleh sekalian dipikirkan gitu kira-kira atau introspeksi diri gitu ya. Kira-kira kelebihan kalian tuh apa sih dan kekurangan kalian tuh apa sih? Coba kalian pikirkan satu aja kelebihan dan kekurangan. Sambil kita menunggu Kak Sri untuk menjawab kelebihan dan kekurangan. Untuk Kak Sri, dipersilakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lebih dari satu. Kak izin. Ini pakai apa? Kak izin berbicara. Boleh, boleh. Kalau kelebihan saya suka berdiskusi, tapi kekurangannya itu kayak gimana ya, kayak kurang memahami lawan berbicaranya gitu. Karena karena apa ya? su- lebih lebih mementingin apa pendapat saya sendiri daripada orang lain kalau berbicara. Tapi saya juga bisa mendengarkan, tapi kayak kurang gitu kak, kayak kurang, masih kurang percaya gitu sama teman pendapat orang atau gitu. Masih. Oke, terima kasih banyak Kak Sri udah coba sharing ya tentang kelebihan dan kekurangannya. Tadi kelebihannya adalah suka berdiskusi nih. Wah, kebetulan kita juga aku juga suka berdiskusi. Mungkin kapan-kapan kita coba berdiskusi bareng-bareng kali ya. Tapi tadi kekurangannya adalah eh, kurang bisa memahami lawan bicaranya gitu ya. Tapi gak apa-apa, mungkin beberapa dari kita juga memiliki kekurangan itu atau mungkin struggle atau kesulitan itu memahami lawan bicara orang lain. Tapi gak apa-apa karena nanti seiring berjalannya waktu teman-teman pasti bisa menemukan satu titik di mana oh ternyata dengan cara ini aku bisa loh untuk memahami orang lain seperti itu. Oke, di sini ada lagi. Ada satu lagi atas nama Sulis. Boleh nih, Kak Sulis. Kelebihannya apa dan kekurangannya apa? Oke, oke. Gak apa-apa, makasih. Makasih loh Kak Sulis sama Kak Sri ya. Tadi udah menyebutkan satu kelebihan dan kekurangannya. Tadi kalau untuk Kak Sulis berarti kelebihannya dia cepet banget nih untuk menghafal, tapi ternyata kekurangannya adalah cepet lupa juga. Tapi gak apa-apa, mungkin tadi kalau misalnya kita udah tahu nih kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Dengan teman-teman udah tahu nih kelebihan dan kekurangannya, pasti untuk kedepannya teman-teman juga bisa menangani kekurangan tersebut melalui ya kelebihan teman-teman seperti itu. Nah, mungkin caranya gimana nanti akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Oke, di sini ada pepatah yang mengatakan. Nah, teman-teman yang lagi duduk boleh ya kita bareng-bareng untuk membaca pepatah ini. Kalau lihat rumput tetangga lebih hijau, lihat juga tagihan airnya. Nah, kira-kira ada yang kebingungan kah dengan pepatah ini? Mungkin ya, sebagian dari kita masih suka untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Memikirkan kenapa ya mereka di usia segini kok bisa achieve melakukan hal ini, kok bisa ya mereka sukses atau mereka udah pinter, mereka bisa meraih ranking pertama, mereka bisa ikut Olimpiade, mereka bisa dapat SNMPTN atau SBMPTN dengan satu kali tes dan yang lain-lain gitu. Tapi kita terkadang-kadang lupa gitu untuk memperhatikan apa aja sih yang sudah dia lakukan hingga berada di titik ini gitu. Apa aja sih yang sudah dia korbankan? Gimana sih jalan cerita hidupnya? Misalnya, sebagai contoh ya, mungkin teman-teman akan membandingkan diri teman-teman dengan seseorang yang lebih cerdas menurut teman-teman ya. Lebih cerdas, lebih pintar, yang mungkin apa-apa langsung juara satu, ranking satu. Tapi mungkin teman-teman nggak melihat bahwa, oh ternyata ada hal yang mereka korbankan. Misalnya, waktu main mereka, waktu istirahat mereka. Jadi, eh kita terkadang suka membanding-bandingkan diri kita, tapi kita juga lupa untuk melihat kira-kira apa yang sudah mereka lakukan agar mereka bisa berada di posisi saat ini kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat dari pepatahnya juga, kalau lihat rumput tetangga lebih hijau, lihat juga tagihan airnya. Nah, kalau jenis rumput atau tanaman kan membutuhkan air atau penanganan yang berbeda-beda ya. Dan kita nggak bisa pukul sama ratakan karena ya pada dasarnya mereka adalah tumbuhan atau tanaman yang berbeda. Dan kalau misalnya kita pukul sama ratakan, hasil tumbuhnya juga nggak akan optimal kan. Nah, sama halnya juga dengan kita gitu.
Kita semua itu berbeda-beda, kita punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, potensi masing-masing. Dan kita juga gak bisa pukul sama ratakan diri sendiri, seperti itu. Boleh di next? Oke, di sini ada video dari Maman Cipung ya. Boleh di play, Kak? Jangan ngeliat orang lain sih, susah nggak sih? Tapi masa jangan ngebandingin diri sama orang lain gitu. Kalau kita ngebandingin diri sama orang lain kan nggak bisa ngeliat kan sebenarnya apa sih yang positif dari diri kita sendiri gitu kan. Jadinya kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak stuck gitu ya nggak sih? Oke, boleh diputar satu kali lagi, Kak? Jangan ngeliat orang lain sih, susah nggak sih? Tapi masa jangan ngebandingin diri sama orang lain gitu. Kalau kita ngebandingin diri sama orang lain kan nggak bisa ngeliat kan sebenarnya apa sih yang positif dari diri kita sendiri gitu kan. Jadinya kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak stuck gitu ya nggak sih? Oke. Kalau misalnya dari Mamanya Cipung nih, kita bisa tarik kesimpulan bahwa teman-teman, kalau misalnya kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, yang ada teman-teman akan tetap stuck atau tetap di posisi yang sama, area takapan atau posisi yang sama gitu, sampai teman-teman lupa untuk melihat diri kalian sendiri. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, potensi teman-teman apa. Jadi ya nggak bisa progres gitu, karena teman-teman hanya fokus pada satu titik. Padahal teman-teman memiliki banyak titik, banyak permukaan yang bisa teman-teman pelajari atau ya pelajari kayak gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke self awareness. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, self awareness itu terbagi dari dua kata. Ada self dan ada awareness. Self adalah diri, awareness adalah kesadaran. Kalau misalnya kita gabungkan, self awareness adalah kesadaran akan diri sendiri. Kita sadar akan apa yang kita punya. Jadi self-awareness adalah kemampuan dalam diri individu atau diri teman-teman untuk memahami apa yang dirasakan di dalam diri, serta pengaruhnya juga pada lingkungan sekitar. Maksudnya apa yang dipahami itu adalah teman-teman paham perasaan teman-teman. Kenapa teman-teman bisa memikirkan ini? Apa kelebihan teman-teman? Kekurangan teman-teman apa? Apa yang teman-teman sukai? Apa yang teman-teman bisa toleransiin dan tidak toleransiin? Jadi teman-teman benar-benar punya kemampuan untuk paham seluruhnya tentang diri teman-teman sendiri. Baik. Oke, kalau punya self-awareness, kita jadi lebih bisa memahami perasaan sendiri kan. Kita juga lebih paham kira-kira kenapa ya suatu situasi atau suatu kejadian bisa benar-benar mempengaruhi kita, perasaan kita, pemikiran kita, atau bahkan mood kita sampai segitunya gitu. Misalnya ya, saat kita lagi sedih, dengan kita memiliki self-awareness, kita sadarkan diri kita sendiri, kita akan jadi lebih paham. Oh, oh ya ya, ternyata aku tuh sedih karena misalnya aku nggak diajak teman teman sekolah atau teman sekelas untuk nongkrong, untuk main atau untuk minum-minum cantik di Starbucks, misalnya kayak gitu. Ternyata aku sedih kalau misalnya aku nggak diajak. Dan kalau misalnya aku diemin, ternyata nggak nge-solve atau nggak memperbaiki perasaan yang aku miliki gitu. Ternyata kalau misalnya didiemin juga ya perasaannya masih ada gitu. Dan impactnya atau bahkan efeknya itu dampaknya adalah aku hari ini jadi nggak mood makan, aku jadi nggak mood ketemu sama orang-orang. Dan ternyata semua ini terjadi karena ya tadi aku merasakan perasaan sedih. Nah, itu adalah salah satu manfaat kenapa kita harus punya self-awareness. Kita jadi paham akan perasaan diri sendiri. Dan kita juga bisa memproses situasi yang sedang terjadi. Teman-teman tahu, oh ternyata perasaan ini terjadi karena situasi ini. Seperti itu. Nah, selain kedua itu, dengan kalian sadar dengan diri sendiri, kalian paham akan diri sendiri, teman-teman juga jadi lebih tahu batasan-batasan kalian tuh apa hal-hal yang bisa kalian toleransiin dan apa juga yang hal-hal yang tidak bisa teman-teman toleransiin. Apa yang teman-teman suka dan teman-teman enggak suka. Jadi secara nggak sadar teman-teman jadi tahu apa yang terbaik dan tidak untuk diri kalian sendiri. Misalnya teman-teman capek, lagi capek karena habis belajar 10 jam untuk mempersiapkan diri buat ujian. Nah,
habis kita belajar, habis kita capek, ternyata ada teman, satu teman lagi yang mengajak kita untuk main, untuk mungkin hangout atau jalan-jalan cantik gitu. Teman-teman tahu kalau misalnya teman-teman capek, teman-teman, aduh aku pengennya istirahat aja. Nah, kalau misalnya teman-teman punya self-awareness yang baik, teman-teman paham akan diri sendiri, teman-teman secara nggak sadar akan tahu prioritas teman-teman. Oh, oke, ternyata aku harus istirahat dulu nih. Baru kalau misalnya udah istirahat, aku bisa main, aku bisa jalan-jalan cantik dengan orang lain, agar ya mood aku juga lebih baik. Seperti itu. Jadi, manfaatnya adalah tadi, kita paham akan diri sendiri, kita paham proses situasi yang sedang terjadi, dan kita paham juga, oh, ternyata ada hal-hal yang bisa kita toleransiin dan hal-hal yang tidak bisa kita toleransiin. Seperti itu. Oke, namanya aja self-awareness. Berarti apakah manfaatnya untuk diri sendiri? Oh, bukan. Tentu saja bukan. Buat diri sendiri aja. Tapi untuk orang lain. Karena self-awareness ini ada yang bersifat internal dan juga eksternal. Boleh dilihat? Oke, di sini ada dua contoh, bukan contoh, tapi dua tipe self-awareness. Ada internal dan eksternal. Sesuai dengan namanya, internal adalah kemampuan teman-teman sadar dan paham dengan diri sendiri. Kalau eksternal tentunya ada kaitannya dengan pihak luar atau eh, seseorang. Jadi kalau eksternal adalah teman-teman paham gimana sih orang-orang memandang diri kalian. POV-nya itu seperti apa gitu. Kalau bahasa kerennya adalah POV. POV teman-teman di mata teman-teman yang lainnya itu seperti apa. Misalnya ya, bisa aja teman-teman merasa, oh oke, aku tuh baik orangnya, aku tuh rendah hati, aku nggak sombong, aku rajin untuk zakat dan yang lain-lain. Tapi ternyata orang-orang atau teman-teman yang lainnya gitu ya, melihat diri kalian tuh, oh dia tuh jutek ya, dia tuh judes ya. Aduh, kayaknya dia pelit ya karena dia terlalu mempertimbangkan uang dan yang lain-lain. Nah, kalau misalnya teman-teman belum tahu nih POV orang lain itu seperti apa atau cara pandang orang lain itu seperti apa, mungkin teman-teman kurang paham nih dengan external self awareness atau teman-teman belum memiliki external self awareness yang cukup. Oke, nah kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada 4 kotak. Ada introspectors, ada aware, ada seekers, dan ada pleasers. Jadi internal dan eksternal self awareness itu harus seimbang teman-teman. Agar teman-teman juga tahu diri sendiri dan teman-teman juga mendapatkan feedback dari orang lain. Dan kalau misalnya teman-teman enggak seimbang, alhasil akan eh, termasuk ke dalam kategori keempat kotak ini. Mari kita bahas satu-satu ya teman. Yang pertama adalah introspectors. Introspectors sendiri adalah tipe-tipe orang yang jago mengintrospeksi diri. Dia em, internal self awareness-nya, dia paham, dia benar-benar paham tentang dirinya sendiri. Tapi ternyata dia, kalau misalnya dilihat dari secara eksternalnya ya, dia nggak paham pandangan orang lain terhadap dirinya sendiri. Orang-orang dengan tipe ini itu dia jago mengintrospeksi diri. Dia tahu persis dirinya itu kayak gimana. Dia tahu kenapa dia merasakan ini. Dia tahu kelebihannya apa. Dia tahu kekurangannya apa. Kenapa dia memperlihatkan suatu perilaku. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat, kayaknya orang seperti itu sebenarnya nggak buruk banget nggak sih? Karena dia udah paham banget sama dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya kita lihat nih dari perspektif yang berbeda, kalau misalnya kita melakukan suatu kesalahan, kita akan cenderung untuk terus mengulang-ulanginya kan. Kalau nggak ada yang memberitahu kita, nggak ada yang memberi feedback kita. Nah, begitu pula dengan sifat-sifat kita. Kita tahu nih, oh oke, aku tuh kayak gini, gini, gini. Kelebihan aku kayak gini, gini, gini. Kekurangan aku kayak gini, gini. Namun, kalau misalnya nggak ada feedback dari orang, nggak ada cara pandangan dari orang lain, teman-teman nggak sepenuhnya paham tentang diri teman-teman. Ada quotes. It is hard to see the label when you are stuck in a jar. Susah untuk melihat label, suatu label, kalau misalnya teman-teman stuck atau tersangkut gitu ya di dalam suatu toples. Kalian akan kesusahan untuk melihat diri kalian sebenarnya itu seperti apa. Kalau teman-teman nggak bisa melihat perspektif diri kalian dari perspektif luar. Seperti itu. Yang kedua adalah seekers.
Seekers ini dari segi internal dan segi eksternalnya udah rendah. Dia nggak paham sama dirinya sendiri dan dia juga nggak paham cara pandang orang lain ke diri mereka sendiri. Dan untuk yang seeker ini, mungkin ada beberapa ya dari kalian yang masih bingung mau kemana, bingung sukanya apa, bingung nggak sukanya apa. Dan tipe-tipe seeker ini adalah tipe-tipe orang yang mungkin suka gonta-ganti, gonta-ganti hobi, gonta-ganti teman mungkin. Dan mereka juga gonta-ganti karena memang mereka memang bingung gitu loh. Mereka tuh sukanya apa, nggak sukanya apa. Dan mungkin ujung-ujungnya mereka akan mengikuti tren, mengikuti teman-teman karena ya takut ketinggalan gitu. Nah, bagi teman-teman yang seekers, kita bisa nih untuk mulai coba memikirkan, kira-kira aku tuh kelebihannya itu seperti apa? Aku tuh kelebihannya di mana sih? Kekurangannya itu di mana? Dan teman-teman bisa nih ngelis terlebih dahulu. Oh oke, kelebihan aku kayak gini, kekurangan aku kayak gini, aku sukanya kayak gini, aku nggak sukanya kayak gini. Lalu, gimana nih untuk meningkatkan eksternalnya, meningkatkan cara paham aku melalui POV orang lain? Nah, caranya adalah teman-teman bisa untuk bertanya-tanya ke teman-teman kalian. Kira-kira kelebihan aku gimana sih? Aku tuh orangnya kayak gimana sih? Ada yang bisa aku perbaiki nggak sih dari diri aku sendiri? Menurut aku, menurut kamu, aku tuh jagonya di bidang apa sih? Jadi teman-teman juga bisa secara aktif menanyakan pendapat orang lain, menanyakan seperti itu. Kemudian pleasers. Pleasers adalah tipe-tipe orang yang internalnya rendah tapi eksternalnya tinggi. Internalnya ya dia kurang paham sama dirinya sendiri, tapi dia paham banget nih cara pandang orang lain terhadap diri mereka sendiri. Teman-teman yang memiliki tipe ini cenderung akan merasa kesusahan untuk bilang enggak, untuk menolak ke orang lain ya. Karena ya mereka ingin mempertahankan label, wah kamu tuh orangnya keren ya, bisa ini, bisa ini, bisa itu, bisa lalalala lili lili. Wah, kamu tuh orangnya baik banget ya, mau bantuin aku, mau bantuin dia. Kamu tuh orangnya nggak bisa diandelin banget ya. Nah, teman-teman tuh nggak bisa untuk menolak karena ya takut orang pandangan orang lain kepada teman-teman itu berubah begitu. Dan kalau misalnya kita terlalu fokus ya dengan bagaimana kalian terlihat di mata orang lain dan memprioritaskan orang lain terlebih dahulu bukan teman-teman sendiri, ya teman-teman akan merasa kesusahan untuk berprogres gitu. Karena teman-teman akan berpandang atau memusatkan diri ke orang lain bukan ke teman-teman sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya adalah aware. Di sini adalah tipe-tipe yang secara ideal kita semuanya harus memiliki gitu. Secara internal, secara kita paham terhadap diri kita sendiri itu tinggi. Kalau eksternalnya tinggi juga, berarti kita benar-benar paham tentang diri kita sendiri dan kita juga paham. Oh, ternyata cara pandang orang lain ke diri aku tuh seperti ini. Kenapa kita harus seimbang agar kita juga bisa berprogres untuk ke depannya. Misalnya, aku paham nih, aku kelebihannya tadi ya, aku suka berdiskusi, tapi kekurangannya aku coba ambil contoh salah satu ya dari teman-teman tadi susah untuk memahami lawan bicara, misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman secara aktif ya, secara aktif meminta pendapat orang-orang atau feedback orang-orang, teman-teman akan tahu, oh oke ternyata kalau misalnya aku bisa berdiskusi, tapi kekurangan aku seperti ini, aku bisa ya menanganinya dengan cara ini. Dan teman-teman bisa melakukan itu atau tahu bagaimana cara melakukan itu dengan menanyakan feedback itu dari orang lain. Seperti itu. Jadi next, Kak. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang definisi. Kita juga udah membahas tentang tipe-tipe self-awareness dan manfaatnya. Nah, sekarang gimana sih caranya agar bisa self-aware atau paham dengan diri sendiri? Caranya adalah caranya adalah ready next. Oke, sekarang ada sesi games nih. Kak Riza, gimana nih sesi games ya? Nah, aku mau minta bantuan teman-teman untuk secara aktif ya main di sesi games kali ini gitu. Karena gamesnya juga pastinya akan seru dan bisa memanaskan
pikiran teman-teman gitu. Oke, untuk Kariza boleh? Oke, gimana teman-teman? Udah ini ya, udah mulai ngantuk ya dengerinnya ya. Ya udah nih, kita ada game nih. Mungkin kalian apa namanya bisa ikutan, bisa menjawab juga karena kan kalian habis dengerin pembicaraan yang dari Kaya ya. Biar kita lebih fresh lagi nih, kita main game. Nah, gamenya itu bak karakter dari tiga warna berikut ini. Oke, nah di sini ada tiga warna yang berbeda. Nah, menurut kalian ini karakternya apa nih? Clue-nya itu eh mainan yang sering kalian mainin. Ini buat cewek-cewek nih pasti tahu nih. Mungkin boleh di unmute biar kalian, biar aku bisa dengerin jawaban kalian. Ayo, kira-kira apa nih dari tiga warna ini? Mungkin bisa di unmute. Oke. Ada warna pink gelap, pink pudar, dan satu lagi pink pudar juga, cuman agak cerah sedikit. Kira-kira apa? Oke, kita coba lihat ya hasilnya. Ini aku kasih tahu dulu. Nah, kayak gini teman-teman, ngerti ya? Oke, nanti jawabnya suaranya agak lebih keras ya, biar kedengaran. Oke, yang kedua. Nah, nih, kira-kira apa? Yuk, yang lain nih yang pakai device masing-masing boleh bersuara mungkin. Boleh di on cam juga. Enggak. Ini kita coba lihat. Sound the ship, salah. Oke, next lagi. Nah, nih kira-kira apa? Warnanya putih, ungu, sama hijau. Ini ada nih di film-film. Boleh di chat juga kalau mau jawab. Siapa tuh tadi tuh yang jawab tuh? Lebih keras lagi coba. Oke. Serius nih jawabannya itu. Kita lihat ya. Nah, sore. Keren, 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 keren. Ada lagi nih. Nah, tuh kira-kira apa? Warna biru sama warna kuning. Yang jawabannya salah jewer ya. Teman-temannya tuh suruh jewer ya kalau misalkan dia salah jawab ya. Jawabannya bener apa salah tuh? Kalau salah jewer. Oke, ini ada lagi nih.
Yang terakhir, yang lain boleh nih jawab di kolom chatnya. Yang pakai device pribadi. Doraemon, yakin? Kalau bener jawab, kalau temen kamu jawabannya bener, suruh traktir di kantin ya. Pas buka puasa. Oke, jawabannya Doraemon ya, coba. Widih, gila keren banget kalian. Oke, eh oh ada lagi ternyata, satu lagi. Coba apa nih kira-kira? Jawab di komen. Upin Ipin, coba ya, bener atau enggak? Widih, bener. Keren-keren kalian. Oke. Nah, sekarang kita mulai lagi ya ke sesi kaya. Udah mulai fresh kan nih otaknya habis main game? Ya boleh dipersilakan kaya. Oke, makasih banyak nih Kak Riza. Tadi gimana nih gamesnya? Apakah seru? Apakah tidak expect? Oh, ternyata jawabannya tuh ini. Teman-teman udah jadi lebih bangun, lebih seger untuk mendengarkan pematerian selanjutnya. Kalau iya, mau dong angkat jempolnya. Aku mau lihat teman-teman angkat jempol. Oke. Oke deh. Nah, sekarang kita akan masuk ke gimana caranya untuk aware dengan diri sendiri gitu. Yang pertama adalah pahami hasil tes psikologi. Kenapa kita harus memahami hasil tes psikologi? Karena kalau misalnya teman-teman lihat ya, hasil tes psikologi ini benar-benar beragam. Teman-teman bisa mengetahui kecerdasan teman-teman tuh seperti apa. Kemudian teman-teman bisa tahu kepribadian teman-teman tuh seperti apa. Teman-teman tahu minat dan bakat teman-teman itu seperti apa. Nah, di ekuitas.id juga kami memiliki psikotes nih teman-teman. Dan nanti kalau misalnya teman-teman tertarik gitu, teman-teman bisa untuk mengisi tes psikotes dari ekuitas. Karena nanti teman-teman akan mendapatkan hasilnya secara analitis dan secara deskriptif juga. Jadi teman-teman jadi paham, oh ternyata kalau misalnya kecerdasan teman-teman sekian gitu. Nah, teman-teman juga mendapatkan saran-saran pengembangan. Jadi teman-teman tahu, oh oke, kalau misalnya aku kecerdasannya sekian, aku jadi lebih paham nih apa yang bisa aku lakukan untuk ya bisa menaikkan, meningkatkan kecerdasan tersebut. Kalau misalnya teman-teman mendapatkan, oh oke, ternyata kepribadian aku dominannya tuh seperti ini. Nah, teman-teman jadi paham, oh oke, kalau misalnya aku dominannya seperti ini, hal yang bisa aku lakukan untuk depannya atau hal yang bisa aku tingkatkan adalah seperti A, B, C, D, E. Nah, jadi tes psikotes ini bisa membuat teman-teman paham secara seutuhnya tentang diri teman-teman sendiri. Seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman tertarik gitu, teman-teman bisa mengikuti tes psikotes dari ekuitas.id seperti itu. Nah, yang kedua adalah Johari Window. Teman-teman ada yang familiar dengan Johari Window? Boleh angkat tangannya kalau yang familiar? Kalau yang enggak, boleh X gitu. Ada yang familiar? Wah, oke. Enggak ada ya. Berarti kalau gitu kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi Johari Window itu sebenarnya adalah model yang bisa membantu teman-teman untuk lebih paham dengan dirinya sendiri. Nah, caranya adalah ini sebenarnya bisa dilakukan secara berkelompok. Jadi nanti mungkin setelah ini teman-teman bisa nih berkelompok atau di dalam satu gengnya gitu ya. Teman-teman coba melingkar, terus teman-teman sediain satu lembar kertas dan satu pulpen untuk kalian tulis-tulis. Nah, nanti di dalam lembar kertas tersebut teman-teman buat kotak, 4 kotak yang bagian atas dan bagian bawah seperti itu. Dan nanti dituliskan ada open area, blind spot, hidden area, dan unknown area. Nah, nanti caranya kayak gimana? Gimana? Nanti teman-teman akan menuliskan terlebih dahulu teman-teman tuh sifatnya itu seperti apa dan lain-lain. Tapi sebelum itu aku akan menjelaskan
satu kotaknya terlebih dahulu agar teman-teman kebayang nanti pas prakteknya itu seperti apa. Oke, kita akan lihat ke open area terlebih dahulu. Open area, kalau teman-teman lihat ya, di sumbu X dan sumbu Y, untuk sumbu X itu known to self dan not known to self. Berarti teman-teman tahu dan tidak tahu tentang diri sendiri. Kalau misalnya di sumbu Y, known to others dan not known to others. Teman-teman, sifat yang teman-teman miliki tidak diketahui oleh orang lain dan diketahui oleh orang lain. Jadi yang sumbu X itu untuk diri sendiri dan sumbu Y ini untuk orang lain gitu. Nah, open area itu seperti apa? Kalau teman-teman lihat di uh, deskripsinya gitu ya, known to self dan known to others. Berarti open area ini adalah area di mana sifat-sifat kemampuan teman-teman itu diketahui oleh teman-teman dan diketahui juga oleh orang lain. Jadi semacam perilaku yang udah benar-benar terpublikasi gitu loh ke dunia teman-teman gitu. Misalnya ya, contohnya adalah tahu, aku tuh adalah orang yang suka berdiskusi. Aku adalah orang yang kritis, misalnya kayak gitu. Nah, teman-teman teman-temannya teman-teman juga tahu kalau kalian tuh orangnya suka berdiskusi dan kalian orangnya adalah yang kritis. Nah, itu adalah salah satu contoh dari open area. Jadi, teman-teman tahu sifat dan kemampuan yang kalian miliki seperti apa, dan orang lain juga tahu, oh ternyata sifat dan kemampuan kalian tuh seperti apa sih, kayak gitu. Jadi, emang benar-benar tahu dari dua belah pihak. Nah, selanjutnya adalah blind spot atau blind area. Blind area adalah kita nggak tahu, oh ternyata sifat itu kita miliki, kemampuan itu kita miliki. Tapi ternyata orang lain itu paham atau tahu, oh kamu tuh orangnya kayak gini loh. Kamu tuh kemampuannya kayak gini loh. Misalnya ya, teman-teman nggak sadar kalau teman-teman punya sifat penasaran yang tinggi. Teman-teman, wah kalau misalnya penasaran banget atau pengen tahu banget, teman-teman langsung nyari, langsung belajar dan yang lain-lain. Atau teman-teman jago gitu mendengarkan cerita orang lain. Nah, teman-teman nggak tahu hal tersebut. Tapi kalau misalnya dari cara pandang orang lain, dari perspektif orang lain, ternyata teman-teman itu seperti itu gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh blind spot, area di mana kita nggak tahu, kita nggak sadar akan kemampuan kita, tapi disadari oleh orang lain. Orang lain tahu dan orang lain paham akan diri kita seperti itu, kayak gitu. Nah, maka dari itu sangat-sangat penting untuk kalian secara aktif meminta feedback orang lain gitu. Karena ada beberapa hal yang teman-teman gak ketahui tapi orang lain ketahui. Maka dari itu feedback itu adalah suatu hal yang sangat penting. Nah, selanjutnya adalah hidden area. Area yang teman-teman tahu tentang diri teman-teman tapi nggak diketahui oleh orang lain. Nah, kenapa hidden? Kenapa tersembunyi? Mungkin teman-teman masih merasa itu personal untuk disampaikan. Misalnya, teman-teman merasa kalau teman-teman orangnya judgmental, kayak terlalu kritis dan suka mengomentari orang lain, misalnya kayak gitu ya. Nah, teman-teman merasa itu terlalu personal. Teman-teman takut gitu. Kalau misalnya orang lain tahu sifat kalian seperti itu, ya takutnya cara pandangnya berbeda atau yang lain-lain. Itu sangat-sangat tergantung dari teman-teman kayak gitu. Jadi itu hidden area atau area yang tersembunyi adalah area di mana teman-teman tahu tentang diri kalian sendiri, sifat-sifat kemampuan teman-teman, tapi orang lain nggak ketahui. Dan mungkin karena ya terlalu personal gitu. Nah, selanjutnya adalah unknown. Unknown adalah area di mana teman-teman nggak tahu, oh kalian tuh punya sifat kayak gini. Oh, kalian tuh punya kemampuan kayak gini. Dan orang lain juga nggak tahu kalau kalian punya sifat dan kemampuan seperti itu. Kenapa unknown? Unknown itu bisa jadi karena teman-teman belum mengeksplorasi suatu hal. Misalnya, teman-teman suka banget sama marketing. Kalian suka banget ngedesain. Maka dari itu, misalnya teman-teman mau melamar kerja, pasti selalu marketing atau selalu desain. Nah, kalau misalnya teman-teman suatu saat gitu ya, coba untuk masuk ke dunia akuntansi. Terus ternyata pas teman-teman udah uh, menggeluti bidang akuntansi, ternyata kalian tuh jago banget.
Nah, bisa aja itu termasuk ke bagian unknown karena ternyata teman-teman nggak tahu teman-teman punya bakat menjadi seorang akuntan. Nah, seperti itu. Jadi mungkin untuk unknown sendiri adalah area di mana belum ada kesempatan untuk menampilkannya atau menunjukkannya ke dunia luar seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya Johari window model ini bisa teman-teman lakukan secara berkelompok agar ya sesi feedbacknya itu benar-benar jalan gitu. Dan teman-teman jadi paham cara pandang orang lain ke kalian tuh seperti apa. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran ya tentang Johari window dan pengen mempraktekannya setelah roadshow ini, teman-teman bisa mengumpulkan beberapa teman, mungkin 3 atau 4 gitu ya, biar nggak terlalu lama juga proses muternya. Jadi yang pertama adalah kumpulin teman-teman. Kemudian yang kedua, siapkan kertas dan siapkan pensil. Nah, kemudian di kertas tersebut kalian tulis 4 kotak. Ada open, blind, hidden, dan unknown. Open yang diketahui oleh kedua pihak, blind spot yang diketahui oleh orang lain aja tapi kita nggak tahu, hidden area itu yang kita ketahui aja tapi orang lain nggak tahu, dan unknown adalah area di mana ya dari dua belah pihak sama-sama nggak tahu. Nah, jadi caranya teman-teman akan menuliskan terlebih dahulu open areanya sendiri. Teman-teman menuliskan, oh oke, aku sifatnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, kayak gitu. Nah, setelah itu teman-teman coba untuk eh, menaruhkan kertas teman-teman ke eh, teman di sebelahnya. Jadi semacam rolling gitu loh. Semacam di pas eh, ditaruh ke teman yang lainnya. Nah, nanti teman sebelahnya akan menuliskan bagian blind spot, di mana yang orang lain ketahui tapi teman-teman nggak ketahui. Nah, kalau misalnya teman-teman eh, melakukan rutenya terus-terusan seperti itu, teman-teman akan mendapatkan berbagai perspektif baru terhadap sifat atau kemampuan yang kalian miliki kayak gitu. Jadi ini model atau teknik yang emang seharusnya dilakukan oleh berbarengan gitu. Biar teman-teman juga lebih paham akan dirinya sendiri, sifat dan kemampuannya apa, dan lebih paham juga perspektif orang lain itu seperti apa. Karena ganti-gantian gitu loh sistemnya. Seperti itu. Nah, mungkin aku akan menutup sesi sharing ini dengan suatu quotes. If you are searching for that one person who will change your life, take a look in the mirror. Nah, seringkali kita mencari role model. Kita mencari pembanding gitu. Dan kita membanding-bandingkan diri sendiri dengan role model tersebut atau pembanding tersebut. Tapi ternyata kalian juga kadang-kadang suka lupa bahwa orang yang bisa benar-benar mengubah diri kalian sendiri adalah diri kalian. Mau segimanapun kalian membanding-bandingkan diri kalian sendiri ke orang lain, tapi kalian gak ubah diri kalian, gak mau untuk berprogres, gak mau untuk belajar suatu hal yang baru, gak mau secara aktif meminta feedback dan eh, mau mengerti cara pandang orang lain, ya teman-teman gak akan berubah gitu. Yang ada teman-teman akan sedih, akan ya capek karena ya terus-terusan membanding-bandingkan diri dan tapi teman-teman nggak ada progresnya. Jadi teman-teman harus ingat, kalau misalnya teman-teman mau mengubah diri sendiri, kalian harus mempersiapkan diri sendiri gitu. Kalian harus mempersiapkan hati atau hati yang luas, hati yang lapang. Kemudian pikiran yang jernih juga agar feedback-feedback atau pelajaran-pelajaran yang teman-teman dapatkan itu bisa kalian serap secara maksimal dan optimal. Seperti itu. Oke, karena kita di penghujung acara juga, mungkin aku ingin meminta teman-teman untuk mengisi feedback terlebih dahulu. Nah, teman-teman, apakah ada yang bawa gadgetnya atau mungkin HP atau semacamnya? Kalau misalnya ada yang bawa, boleh langsung saja scan QR code ini atau bisa langsung saja klik linknya s.id feedback 11 Pandeglang. Dan mungkin aku akan taruh juga linknya di grup WhatsApp ya, sebentar. Hmm.
Nah, teman-teman boleh langsung aja klik linknya atau di scan barcode-nya untuk mengisi feedback. Aku akan beri waktu mungkin sekitar 3 menit ya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah selesai, bagi yang di Zoom boleh langsung kabari aja di kolom chat kayak, oh, udah selesai nih Kak, mengisi feedbacknya. Atau teman-teman yang lagi duduk boleh langsung angkat tangan aja biar kita juga tahu gitu progres teman-teman seperti apa. Jadi aku akan beri waktu sekitar 3 menit untuk teman-teman mengisi linknya ya. Selamat mengisi. Oke, teman-teman udah selesai kah mengisi linknya? Bagi teman-teman yang belum, boleh mengisinya di rumah atau mungkin setelah roadshow ini ya. Mungkin setelah ini ada sesi Q&A, ada sesi tanya jawab bagi teman-teman yang mau sharing-sharing atau bertanya suatu hal, boleh langsung raise hand aja atau langsung on mic gitu. Ada yang mau coba mungkin bertanya atau sharing-sharing, boleh banget gitu. Ada yang mau coba sharing atau bertanya-tanya? Gak usah malu-malu teman-teman, karena kita kan sama-sama belajar gitu di sini. Aku belajar dari teman-teman dan teman-teman juga hopefully atau ya harapannya juga bisa belajar sesuatu gitu dari sharing session kali ini. Gitu. Ada yang mau bertanya atau sharing-sharing? Ah, kalau misalnya tidak ada, apakah ada? Bagi teman-teman yang di Zoom, boleh nih untuk kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh langsung raise hand aja gitu. Oke, kalau misalnya tidak ada, mungkin boleh di next, Kak, slide-nya. Oke, sebelum kita menutup, aku ingin promosi sedikit aja gitu. Nah, jadi Equitas.id akan ada Career Ready Bootcamp VIP class nih, teman-teman. Yang awalnya ini sifatnya sedikit berbayar gitu, karena ada beberapa pemateri dari luar, ada dari perusahaan OT Group dan ada juga dari Big Fish Hunter gitu.
Nah, VIP kelas ini khusus untuk teman-teman SMKN 11 Pandeglang mendapatkan diskon 100.000. Jadi dari yang harganya 199 jadi 99. Nah, bagi teman-teman yang tertarik boleh langsung aja scan barcode-nya karena nanti di dalam Career Ready Bootcamp ini kita akan membahas tentang career, kita akan membahas tentang class self awareness seperti yang tadi, tapi untuk materinya ada sedikit perubahan nih teman-teman. Kemudian akan mendapatkan materi tentang personal branding, gimana caranya menampilkan dirinya di sosial media dan di depan para HR gitu. Agar nanti juga saat teman-teman melakukan interview di perusahaan-perusahaan udah lebih siap. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan kelas mengenai CV dan LinkedIn. Gimana caranya membuat CV yang lebih oke, gimana caranya membuat LinkedIn juga dan bisa dioptimalkan untuk networking. Dan nanti juga teman-teman akan mendapatkan review secara personal gitu untuk LinkedIn-nya. Nah, selain itu juga teman-teman akan mendapatkan kelas interview dari HR-nya langsung nih. Dan interviewnya juga akan ada sesi di mana teman-teman bisa latihan secara personal, one on one gitu dengan praktisi-praktisinya seperti itu. Nah, selain itu juga teman-teman mendapatkan kelas bagaimana caranya untuk beradaptasi di dunia pekerjaan, khususnya bagi teman-teman yang akan mulai bekerja, baru pertama kali bekerja kayak gitu. Nah, selain itu juga nanti teman-teman akan mendapatkan hasil psikotes teman-teman, kemudian teman-teman juga akan mendapatkan studi kasus gitu. Nah, selain itu juga akan mendapatkan konseling, konseling mengenai karir teman-teman atau mungkin minat bakat teman-teman atau bahkan masa depan teman-teman gitu dengan konselor-konselornya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik boleh langsung scan aja barcode-nya dan boleh langsung daftar. Seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, di sini juga kami ada beberapa sosial media nih dari Instagram, ada Twitter juga, dan ada TikTok. Nah, bagi teman-teman yang punya TikTok, boleh langsung saja scan barcode-nya. Bagi teman-teman yang punya Instagram, boleh langsung scan aja barcode-nya. Dan kalau misalnya punya ketiganya, boleh langsung scan ketiga barcode-nya dan follow. Karena kita juga akan ada beberapa program yang menarik lagi di hari-hari berikutnya, kayak gitu. Nah, bagi teman-teman boleh langsung scan aja, terus follow-follow dan berinteraksi lah dengan sosial media kita. Kayak gitu. Oke, Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak atas partisipasinya, teman-teman. Mohon maaf jika ada salah perkataan dan salah perbuatan. Terima kasih banyak atas keaktifannya dan partisipasinya, teman-teman. Selamat siang. Semoga teman-teman bisa belajar banyak ya dari sini dan teman-teman bisa mengoptimalkan apa yang teman-teman udah punya gitu. Bye-bye. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman. Terima kasih juga nih buat Kaya yang udah ngasih materi kita tentang self-awareness ya. Dan juga terima kasih nih untuk teman-teman dari SMKN 11 Pandeglang yang sudah berpartisipasi di roadshow pagi ini. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu dan semoga materi yang diberikan oleh Kaya membantu teman-teman untuk lebih mengenal diri sendiri gitu. Oke, udah sampai di penghujung acara. Saya sebagai MC, nama aku Gariza dan Kaya pamit undur diri di roadshow pagi ini ya teman-teman. Mungkin yang menggunakan device pribadi bisa ini ya on cam karena aku mau screenshot gitu. Boleh ya teman-teman? Oke, aku mulai ya untuk screenshotnya.
Boleh bergaya aja sesuai keinginan kalian, nggak apa-apa. Oke, love ya. Lucu banget. Oke, aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih ya teman-teman semua. Sampai bertemu kembali. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya puasanya. Recording stopped. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum. Bye-bye.